untuk mencari upah yang tidak seberapa, mereka harus rela turun ke dasar sungai. Saya sedih sekali karena kondisi mengajar seperti ini di bawah tenda. Mau bayar ulangan, kan saya nggak punya uang gitu ya. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini akan menyambangi Kabupaten Cianjur, tepatnya di Desa Bojongkaso, Kecamatan Agrapinta. Terletak tak jauh dari ibu kota provinsi Jawa Barat dan ibu kota negara. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga Desa Bojongkaso masih jauh dari kata makmur. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Bojongkaso berstatus desa berkembang. Namun nyatanya, dari segi infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan masih jauh dari kata layak. Akses jalan poros desa yang jauh dengan medan yang sulit membuat ongkos ojek dipatok Rp140.000 per seperempat kubik. Bahkan, petani harus merogoh kocek hingga 50% dari hasil penjualan kayu. Sehingga petani lebih memilih mengangkut ke tepian sungai dengan ongkos yang lebih murah. Jalanan yang saat ini kami lewati itu adalah tanah dan ini lumayan cukup licin, padahal hari ini adalah siang atau kemarau dan juga terik. Bisa dibayangkan jika ini hujan, kemungkinan akan memperlambat proses akang-akang ini untuk sampai ke tepi sungai karena bisa sampai 1 jam ya dengan jarak tempuh hanya 1 kilometer saja. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati. Saat hujan tiba, jalanan menjadi licin dan sulit dilalui motor. Akibatnya motor enggrek berhenti beroperasi dan terpaksa harus menunggu sampai jalan kering kembali. Akhirnya kami sampai juga di tepi sungai dan sini sudah terlihat ya bahwa hasil tebangan dari pohon ini sudah dirakit yang nantinya akan dikirimkan ke Sukabumi, tepatnya ke Desa Rambai. Muara Ciroyom salah satu dermaga tempat warga keluar masuk desa untuk menjual hasil bumi mereka. Berbagai jenis kayu gelondong kemudian dirakit dan digabung menjadi beberapa kelompok ikatan. Dan batang kayu ini akan disusun menyerupai rakit atau rakit perahu bersama beberapa orang warga dan untuk memudahkan mereka dalam pengiriman batang pohon ke desa seberang yakni Desa Rambai. Akses keluar masuk Dusun Ciawitali dan Dusun Gelarmana sebenarnya menggunakan jalan darat. Sayangnya, akses jalan darat yang masih berupa tanah merah dan bebatuan membuat warga lebih memilih aliran sungai karena lebih dekat dan murah biaya transportasi mereka dibandingkan dengan jalur darat. Sungai Cibuni yang berhulu di kawasan Cagar Alam Situ Patenggang dan bermuara di Samudra Hindia ini melintas sepanjang sekitar 109 km dari Kabupaten Bandung menuju Kabupaten Cianjur. Saat musim kemarau, ketinggian air sekitar 5 meter, namun saat musim penghujan bisa mencapai 20 meter. Saya nggak bisa membayangkan mendayung rakit dengan menggunakan bambu yang panjang seperti ini dan rasanya ini berat banget. Ditambah ini juga sangat dalam, terutama saya juga harus membawa beban yang sangat berat. Ini sekitar 8 ton. Letak pengepul kayu yang berada di Desa Rambai, Kabupaten Sukabumi yang berjarak sekitar 5 hingga 10 km membuat para petani harus berjuang dengan cara menghanyutkan kayu mereka. Pun sangat beresiko. Menurut informasi warga, tali ikatannya pernah terlepas. Akibatnya kayu hilang bahkan menelan korban jiwa karena terseret arus. Tak hanya petani, minimnya pekerjaan membuat para buruh pun sering terlunta. Salah satunya Iwan. Bekerja tak mengenal waktu, bahkan harus menginap di pinggir sungai untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang serba terbatas. Pak, apa sih kendalanya ketika Bapak mendayung rakit ini untuk sampai ke Desa Rambai, Sukabumi itu?
Iya, kalau nggak dilurus-lurusin pakai dayung kan takut kena ada kayu besar di bawah. Kan kalau berantakan kan gimana nih? Hancur, paling nyampe ke laut. Kan kadang-kadang yang punya kayunya rugi, yang kerja juga sama rugi. Tambangnya kan putus, bisa lepas. Nah, Kan nggak bisa ditolong kalau airnya gede ini. Kalau airnya deras kan nggak bisa ditolong, ya dibiarin aja. Nah, lepasnya itu karena apa, Pak? Ya karena nggak kuat, berat ini. Kan rakit ini sekitar 8 tonan satu rakit. Iwan hanyalah salah satu dari sekian banyak buruh yang berjuang demi menyambung hidup di Dusun Gelar Manah. Diupah 80.000 per kubik, namun pekerjaan itu tak setiap hari ia dapatkan. Sekarang kami sudah sampai di Muara Cisujen, Sukabumi, dan kami harus menarik puluhan batang pohon ini menggunakan tali supaya ini mudah ke sisi tepi sungai. Transportasi yang mahal akibat jalan yang kurang memadai, ditambah warga kayu bayur yang tidak stabil, membuat petani sering mengalami kerugian. Perjuangan buruh kayu yang ada di Dusun Ciawitali ini sangat tinggi dikarenakan juga mereka untuk mencari upah yang tidak seberapa, mereka harus rela turun ke dasar sungai, berpanas-panasan dan juga melawan arus yang ada di sungai ini. Bisa dibayangkan kalau air sungai ini meluap dan juga tinggi, ini membahayakan nyawa mereka. Inilah Desa Bojongkaso, memiliki penduduk kurang lebih 2.752 jiwa, 90% warganya berpenghasilan dari hasil tani dan kebun. Padi, gula kelapa, gula aren, dan kayu sebagai penghasilan utama mereka. Dan inilah pohon bayur milik Pak Yanto yang kami antar ke Sukabumi tadi. Pohon bayur ini ditanam secara tumpang sari di antara pohon lainnya. Nah, kita harus hati-hati banget ketika penebangan pohon bayur ini, karena memang pohonnya itu tingginya cukup panjang, lebih dari 12 meter, jadi harus menjaga jarak yang sangat aman. Pohon bayur atau wadang termasuk jenis pohon penghasil kayu pertukangan berkualitas baik setelah jati, ulin, merbau, dan sono keling. Memiliki batang yang tinggi dan dapat mencapai 45 meter dengan diameter batang bisa mencapai 1 meter. Kita harus berhati-hati kalau pohon bayur ini sudah ditebang, dikarenakan jika kita tidak menjaga jarak dengan aman, nanti kami akan tertimpa pohon yang cukup berat, karena satu pohon ini beratnya bisa mencapai 50 kilo lebih, bahkan sampai 200 kilo. Usia pohon bayur bisa ditebang 5-10 tahun, tergantung dari kebutuhan. Saat kemarau panjang, pohon bayur menjadi salah satu penopang ekonomi mereka. Setelah penantian lebih dari 5 tahun, harga pohon bayur hanya dipatok 300.000 hingga 1,3 juta rupiah per kubik, tergantung diameter pohonnya. Memang masih jauh dari harapan, namun penjualan pohon bayur menjadi salah satu penambah penghasilan keluarganya. Kalau kayak gini kan 2 pohon nih ya. Ini 2 pohon sekitar 100.000 aja. 100.000 Pak? Iya. Nah itu kan prosesnya kan, proses perjalanan. ya kan 5 tahun sekali kan, bisa dibilang itu nggak untung ya Pak, Iya, sebenarnya ya. Boro-boro untung gitu. Tapi kan kalau misalnya dijual di Jakarta gitu, Iya, udah menjadi furnitur jadi itu bisa mahal, sampai ya. jutaan. Iya, sampai Padahal jutaan. yang dipakai cuma misalnya satu pohon 2 meter ini. Iya. Nah itu Bapak nggak mau ngejual lebih tinggi kah, atau memang pasarannya segitu Pak? Emang pasalnya segitu. Jadi saya minta kepada pemerintah, mohon ya supaya jalan ini bisa diperbaiki supaya penjualan petani di sini, masyarakat di sini bisa agak mahal, bisa agak menambah mencukupi kebutuhan masyarakat di sini gitu aja. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, namun ironisnya kehidupan para siswa Dusun Ciawitali dan Dusun Gelar Manah masih jauh dari harapan. Gedung sekolah yang rusak dan tenaga pengajar yang tidak mencukupi, terpaksa mereka harus belajar di bawah tenda. Sylvie ini berangkat ke sekolah bekalnya cuma nasi aja? Iya, Kenapa nggak pakai lauk? karena nggak punya uang. Tapi
Silvi kok perasaannya gimana kalau ngelihat teman-teman pada bawa lauk, sehat, sayur, ada proteinnya juga, ayam, ikan. Gimana? Sedih sih, tapi nenek kan gak punya uang. Jadi terpaksa ya. Iya. Nah ini bagaimana ingin mencerdaskan anak bangsa kalau makanan 4 sehat 5 sempurna itu belum terpenuhi, apalagi salah satu syarat agar anak itu fokus belajar dan juga konsentrasi ditambah ia juga cerdas itu adalah faktor utama yang paling penting itu adalah makanan. Tapi Silvi yang pinter ya belajarnya, sekolahnya. Ya udah sekarang waktunya udah mau sekolah ya, kita pergi ke sekolah ya. Oke, Nek, nuhun Nek. Ya, bade ka sekolah heula. Ya. Salim sama nenek. Ya, nih makasih. Ya. Semangat belajar untuk menuntut ilmu terpancar di wajah-wajah mereka. Sayangnya, Silvi hanya bisa pasrah dengan keadaan orang tua yang serba terbatas. Generasi penerus yang akan memajukan bangsa dan negara harusnya berhak mendapat akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun sayang, proses belajar para siswa Dusun Ciawi Tali dan Dusun Gelar Manah masih jauh dari kata layak. Kondisi jalan rusak membuat mereka terpaksa berjalan kaki hingga 2 jam lamanya. Di mana sekolah kamu? Di sini. Ini sekolahnya. Waduh, perasaan kamu gimana Silvi? Sekolah yang nggak ada atap gini. Iya sedih kan, suka hujan gitu. Kan itunya bocor gitu. Kalau terik matahari kan panas gitu. Udah jam 10 ke atas panas gitu. Nah terus kenapa alasan Silvi masih mau tetap sekolah? Karena mau menggapai cita-cita saya. Emang Silvi mau jadi apa? Mau jadi dokter. Sungguh prihatin, para siswa harus belajar jadi satu di bawah tenda akibat bangunan sekolah mereka roboh. Sungguh ironis sekali melihat sekolah seperti ini yang jauh dari kata layak. Dan sekolah ini terbagi dari 2 sekat, diantaranya ini adalah kelas 1, 2, dan juga 3. Dan di sebelah kanan saya adalah kelas 4, 5, dan juga 6. Bagaimana anak-anak ini dapat belajar dengan fokus jika sekolah ini tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat? Sekolah negeri yang dibangun pada tahun 1979 ini sebenarnya sudah tak layak untuk proses belajar mengajar. Awalnya SD ini dibangun dengan 5 ruang. Namun tahun 2018, 3 ruang roboh dan tahun 2024, 1 ruang roboh lagi. Ironinya, hingga saat ini belum dibangun kembali. Sekarang saya ada di kelas 4, 5, dan juga 6. Tetapi dari sini saja saya sudah mendengar kelas yang dari 1, 2, 3 dan ini juga amat mengganggu konsentrasi saya. Apalagi khususnya untuk anak-anak yang lagi belajar di sini. Sebenarnya tak hanya SD Negeri Ciawi Tali, SD Negeri Budi Setra yang berada di desa Bojongkaso pun juga sangat memprihatinkan. SD yang dibangun tahun 1972 ini kondisinya juga tak layak untuk proses belajar mengajar. Kondisinya sudah rusak dan para murid pun juga terpaksa belajar di tenda. Namun para siswa tak punya pilihan lain. SD Negeri Ciawi Tali dan SD Negeri Budi Setra adalah satu-satunya sekolah yang terdekat. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, para guru didik pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya adalah Bu Nurjana. Nah Ibu gimana Bu perasaan Ibu untuk anak-anak ketika mengajar seperti apa Bu? Saya sedih sekali karena kondisi mengajar seperti ini di bawah tenda. Rasanya gersang. Kalau udah jam 9 ke jam 12, jam 11 sudah dipulang karena rasanya gersang. Panas gitu Ya, panas. Ibu. Nah kira-kira Ibu mengalami kesulitan apa lagi Bu ketika proses mengajar Bu? Tempatnya seperti menata bangku banyak yang goyang. Anak-anak susah untuk menulis. Kemudian papan tulis seperti ini susah.
Kira-kira apa sih Bu yang Ibu harapin khususnya buat anak-anak dan juga kepada pemerintah gitu Bu? Kepada pemerintah mohon segera dibangun lagi karena saya belajar susah Susah dalam artian apa Bu? dalam mengajar, anak-anak tidak konsentrasi. Nah, saya pengen tanya lagi Bu, Ibu sendiri sebagai guru di sini tuh udah PNS atau belum Kak Bu? Belum, masih honorer. Sudah berapa lama? Saya dari tahun 2000 honor. Gajinya juga masih 50.000 per bulan. 50.000? Iya, 50.000 kalau pertama saya diangkat di sini. Sekarang? Berapa Sekarang sekarang? per triwulan 400.000 triwulan. Sudah 24 tahun mengajar, namun Bu Nurjana masih berstatus guru honorer. Sebagai pendidik yang bertugas mengarahkan anak didiknya menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, sudah selayaknya mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Namun sayang, pemerintah terasa menutup mata dan tak peduli dengan nasib guru honorer. Berpenghasilan yang pas-pasan sebagai guru honorer sangat berat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.